Bapa di surga, inilah pernyataan iman kami. Kami tidak akan pernah takut kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Hilanglah segala kekhawatiran kami, karena kami percaya bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami. Amin. Sebab firman Tuhan berkata bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan kalau kami mengalaminya, Allah telah memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami banggakan di dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami pada saat ini. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Bahkan ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, Engkau beracara bagi kami. Segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami berdoa, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini, bahkan memenuhi setiap ruangan hati kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Bisa lebih meriah lagi? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersuka cita pada pagi hari ini karena saya percaya ketika kita hadir pada pagi hari ini, ketika kita ada pada pagi hari ini, Saudara harus percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah kita ada di tempat ini, karena Tuhanlah kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita, hari-hari kita adalah hari-hari yang harus penuh dengan ucapan syukur. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin kita tidak syukuri dalam hidup ini. Sedetik pun dalam kehidupan kita tidak ada tanpa pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itu bersyukur di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, ya, ada banyak hal yang membuat kita tidak menghasilkan buah, atau ada banyak hal yang membuat hidup kita menjadi tidak berdampak bagi orang lain. Kalau tema kita di dalam bulan ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, sudah dijelaskan bagaimana kita berakar, sudah dijelaskan supaya kita bisa bertumbuh. Masalahnya adalah bagaimana kita supaya tetap berbuah dan berbuah lebat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang berbuah berarti hidup kita memberi dampak bagi orang lain. Bukan berbuah lalu kita mengeluarkan cabang-cabang, ya. Telinga jadi 2 gitu ya. Lalu kemudian mata jadi 4. Berbuah ini, dah, tangan jadi 4. Enggak. Saudara, berbuah berarti kita memiliki satu kehidupan yang berdampak bagi orang lain, yang memiliki guna, ya. Kalau tidak ada gunanya, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa artinya? Itulah sebabnya dia berkata, firman Tuhan berkata, kalau garam itu tawar, lalu mau dipakai buat apa? Ya, nggak ada gunanya. Garam bisa tawar, wah luar biasa sekali, nggak ada guna. Bukan garam lagi, namanya sudah bukan garam, ya, namanya tawar sudah, bukan garam lagi.
Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus terus berbuah, berdampak bagi orang lain. Rasa kita dirasakan oleh orang lain. Bukan penderitaan kita dirasakan orang lain, bukan. Tetapi kehidupan kita membawa dampak yang positif bagi orang lain. Sehingga dia berkata, oh itu orang yang baik, oh kalau begitu saya ikut Tuhan saja. Ya, kenapa? Karena dulu saya lihat, wah jahat, tapi sekarang hidupnya sudah baik. Maka dari itu baru saya mau ikut. Kenapa? Pasti dia punya resep. Ya, resepnya ketika diteliti, ya, hanyalah ikut Tuhan, sehingga hidup kita berubah. Meskipun banyak gelombang dalam hidup ini, meskipun banyak permasalahan yang terjadi dalam hidup ini, namun saya lihat saudara, survei membuktikan anak-anak Tuhan itu kalau menghadapi masalah tetap wajahnya tersenyum. Amin. Amin. Saya lihat semua saudara, kita lihat bahwa semua sebenarnya ini wajah-wajah punya masalah, betul? Ya kan? Tapi lihat, di dalam Tuhan ketika memuji Tuhan semuanya tidak kelihatan kalau punya masalah. Kalau keluar dari sini baru tahu. Ya. Nah, tapi gini, kita menghadapinya selalu dengan senyum. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, selalu senyum. Itulah tandanya, saudara anak-anak Tuhan. Kalau ada orang di luar Tuhan, apa kabar? Hari ini mumet, ya. Lalu kemudian nyalahinlah yang lain, brengsek hari ini atau apa. Lalu kemudian hari ini apes, ya. Kalau apel nggak apa-apa, ya. Ini apes pula, ya, hari-harinya penuh dengan keapesan, ya, ya. Karena apa? Karena hari-harinya penuh dengan pepesan kosong. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang tidak menjadi dampak bagi orang lain. Tapi kekristenan kita yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, kita harus memberi dampak. Itulah buah, ya, buah dalam kehidupan kita. Kita berbuah, ya, menghasilkan dampak-dampak yang baik bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa, mendoakan, ya. Saya percaya saudara berdoa siang dan malam untuk saya. Ketika kami pergi ke NTT, saudara, luar biasa sekali, ya. Kami ada di sana, kami bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, ya. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya bertemu lalu kemudian sehelo, tidak, kita ngobrol. Wah, itu satu kesempatan yang luar biasa. Satu hal yang saya sesali, kenapa saya tak bawa proposal? Itu, ya. Pak Ano salah, nggak ingatkan saya, ya. Nah, gereja-gereja lain ketika bertemu dengan menteri itu proposalnya baik banget masuk, ya. Kenapa saya enggak? Saya bilang, oh Tuhan, next, waktunya saya, gitu. Dan saya berharap supaya bisa bertemu kembali, jadi bisa kasih berdoa saja, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita ada di dalam Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kami di sana juga puji Tuhan bisa memberikan satu dampak yang baik. Kami pelayanan, kami menjadi berkat di sana, ya. Pulang-pulang firman Tuhan bilang, hartamu besar di surga, ya. Di dunia tetap, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kami bersyukur, kami berterima kasih. Saya percaya apalagi sidang jemaat yang sudah memberikan, katanya, Pak, ini buat beli aqua. Ya, saya bersyukur sekali. Terima kasih untuk beli aquanya, gitu ya. Ada yang transfer, ada yang ini. Tapi saya minta maaf, saya tidak bisa bawa oleh-oleh, ya. Karena baju kotornya juga sudah berat, karena berapa hari, ya. Jadi luar biasa, sehingga nggak tahu kenapa baju itu ketika lagi udah disetrika, ya,
itu rapi di dalam koper, muat. Ya, tapi kalau sudah dipakai, itu udah nggak muat kopernya. Kenapa bisa begitu ya? Atau dakinya tebal? Jadi tidak muat ya, luar biasa sekali. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya boleh ada di tempat ini kembali bersama-sama dengan kita. Nah, bukan sesuatu hal yang begini, oh bangga, tidak. Tapi perlu. Ini adalah bagaimana menjadi satu motivasi buat kita di dalam Tuhan. Bahwa ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Ya, kalau ada orang bilang mungkin berkata bahwa bagaimana bisa ke sana dengan uangnya, ongkos dan segala macam. Ternyata bagi Tuhan itu, langsung kamu tinggal berangkat saja. Ya, nggak usah pikirin masalah ongkos, cuma pikirin masalah dapur di belakang. Kan gitu ya. Ya iyalah, kalau saya pergi gimana dapurnya kan? Luar biasa. Tapi puji Tuhan, kita ini jemaat kita luar biasa sekali ya, sehingga memperhatikan dapur. Ya. Ada yang datang ke rumah, tapi luar biasa sekali. Ya. Ada yang datang ke rumah ya Bu, waktu itu ya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendukung. Nah, kita kembali ke fokus di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau buka dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 14 dan di dalam Roma 10. Nah, ini dia. Roma 10 Roma pasal 10. Sudah dapat ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kalau tidak ada di Alkitab saudara, mungkin Alkitab saudara adalah Perjanjian Lama ya, atau ada Alkitab Perjanjian Lama baru ya semua ya. Ya, kalau tidak ada ya boleh lihat di depan. Baik saudara, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang berbuah itu adalah hidup yang berdampak. Itu yang saya bilang. Nah saudara, kalau hidup kita berdampak bagi banyak orang, bagi orang lain, saudara, betapa indahnya kedatangan kita. Amin. Hidup kita, kedatangan kita, kehadiran kita selalu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Kenapa? Ada sukacita yang kita bawa, ada buah, ada dampak yang positif yang kita bawa. Tapi kalau saudara selalu bawa kabar buruk, saudara, ya, selalu bawa kabar buruk, saudara, jangankan sampai dibuka pintu, saudara, ya, di teras pintu, di teras aja sudah ditolak. Betul nggak? Nggak boleh masuk. Di teras aja sudah ditolak, saudara. Kenapa? Karena bawa kabar buruk. Tapi kalau saudara bawa kabar baik setiap hari bagi banyak orang, saudara akan dinyatakan, wah, kita tunggu dia, ada kabar yang baik. Amin. Ya, kita tunggu dia. Kenapa? Ada kabar, ada solusi yang baik dari dia. Ini saudaraku yang terkasih, tidak hanya berbicara tentang materi. Kabar baik itu tidak hanya berbicara tentang materi, tapi satu dampak yang luar biasa ketika kita bisa ya menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Dan harus selalu uang, dan harus selalu materi. Oh, kita tunggu dia karena ada kabar baik, bawa teng-tengan. Oh, bukan. Ya. Bawa oleh-oleh. Ya. Sepanjang minggu oleh-oleh. Ya. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Oleh-olehnya dari sana adalah kabar sukacita. Ya. Karena di sana ada hal yang paling penting adalah ketika kita ada hadir di sana, oleh-olehnya apa? Kita dipasangkan apa? Selendang, ya, selendang tenun
Ya, jadi saudara terima kasih. Ya, itu sudah penghargaan tertinggi dari puji Tuhan. Tidak apa-apa. Ya, saya pikir waktu ketika saya kasih selendang nyusul gitu kan? Enggak. Ya, puji Tuhan. Tahu kan yang nyusul? Tapi puji Tuhan luar biasa sekali. Ya. Saya hilangkan motivasi itu. Untuk saya bilang, Tuhan, saya mau melayani di sini. Saya pelayanan toh saja, ya. Dan luar biasa Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, nah, bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain sehingga itu menjadi satu buah yang baik bagi kita. Jangan kita juga menghasilkan buah yang busuk. Ya, kalau kita menghasilkan buah yang busuk itu berarti kita tidak berakar di dalam Tuhan, atau akar kita juga busuk. Ya, akar yang busuk, saudara, sebuah pohon akar yang busuk akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak baik. Maka buahnya pun pasti akan busuk. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mau berakar, kita mau bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, saudara harus berbuah, menghasilkan buah yang baik di atas dasar yaitu berakar dengan baik di dalam Tuhan. Maka itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus lebih meneliti lagi, lebih belajar lagi tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Berapa kali saya katakan bahwa semakin orang mengenal kebenaran, semakin orang mencintai, semakin orang membaca firman Tuhan, saudara, semakin ia terlibat, menyatu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita bisa berkata bahwa kita adalah orang percaya kalau kita hanya sekali seminggu baca firman Tuhan? Bacanya pun itu karena di gereja. Bagaimana kita bisa berkata bahwa saya adalah orang percaya, ya, sementara kita tidak berakar di dalam Tuhan? Itulah kita berbicara selama sebulan ini supaya kita memiliki akar yang baik. Akar itu akan mencari sumber kehidupan, sehingga akar itu sumber kehidupan itu akan dikirimkan melalui batang pohon, yaitu menjadi satu pertumbuhan yang luar biasa. Lalu kemudian dikirimkan ke daun, lalu kemudian akan menghasilkan buah, diolah secara baik, ya. Lalu muncullah buah, dan buah itu pasti buah yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang yang datang bertanya, kok melayani tapi kok begitu? Ya begitulah. Karena apa? Akarnya tidak baik. Tidak jarang banyak orang yang datang dan kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangankan kita anak-anak Tuhan, jangankan kita orang yang percaya, jangankan kita yang sekali seminggu baca firman Tuhan, ya, yang setiap hari juga bisa. Kenapa? Karena akar tidak benar. Oleh sebab itu, mengakarlah dalam kebenaran-kebenaran itu. Ya, belajar. Kita mau cari tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita pacaran sebelum menikah, contohnya, sebelum menikah kita pasti akan cari tahu seluk-beluknya siapa. Betul? Kita tidak mau begitu kenal langsung nikah, ya udah. Kita langsung tahu, kita cari tahu dulu, ya. Ini orang benar nggak, keluarganya gimana, kan seperti itu, ya. Ya walau bagaimanapun nanti keluarganya mungkin kita nggak terima, tapi karena kita dalam Tuhan, ya kita bisa terima. Tapi saudara, artinya apa? Begitu juga dengan Tuhan, ketika kita, ya, tahu dan semakin belajar, menggali, mengenal Tuhan itu, maka kita akan semakin jatuh cinta. Itu isyarat. Dari tadi gak ngerti yang di depan ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Sehingga ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak berusaha mencari tahu tentang Tuhan, maka kita akan terjebak di dalam pengajaran-pengajaran yang namanya liberalis. Ya, kita akan terjebak di dalam teologi yang namanya liberal, teologi yang menekankan bahwa tidak perlu ribet di dalam Tuhan, yang penting mengasihi. Saudaraku yang terkasih, teolog-teolog ini, pengajaran-pengajaran ini akan membawa kita bahwa tidak penting ikut Tuhan, yang penting kita hanya saling mengasihi. Itu yang terpenting. Permasalahannya ketika kita tidak mencari tahu kebenaran firman Tuhan ini, saudara, maka kita terjebak dalam hal ini. Karena apa? Seolah-olah mengasihi betul, sama, baik, betul, tetapi ya, iman kita terjebak di dalamnya. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengetahui kebenarannya di mana. Karena apa? Semakin majunya teknologi, semakin berkembang ilmu pengetahuan ini, ya, maka bermunculanlah pengajaran-pengajaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita butuh sehingga kita bisa berdampak. Karena kalau kita sudah tahu, sudah melekat, maka disitulah hidup kita bisa menghasilkan buah. Ini yang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh surat Roma tadi. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan? Ya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan itu. Ya, sehingga kalau kita berbuah sih berbuah, tapi buahnya penuh dengan ulat. Ya, buahnya jatuh sebelum matang. Ya, buah tidak matang di pohon. Ya, sama dengan istilah dunia. Kalau kita lihat wajahnya boros katanya. Betul nggak? Ya, umur baru 12 tahun. Ya, wajahnya 44. Matang sebelum jadi, kan seperti itu. Ya, masih mending kalau dibilang umurnya 70, tapi wajahnya 55 atau 40, masih mending. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi kalau dibilang, boros banget ya mukanya ya, belum mateng saudara, akhirnya kelewat. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak ajaran-ajaran yang seolah-olah kita lihat baik, kita lihat bagus secara pikiran kita. Karena apa? Saudaraku yang terkasih, pengajaran-pengajaran ini hanya mengajarkan tentang logika, tapi tidak percaya terhadap supranatural. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, itu terjadi secara supra. Tidak ada ya, tapi itu namanya mujizat. Air menjadi anggur tidak tanpa proses. Ya, air itu diperas dulu pakai anggur, enggak. Tapi itu terjadi. Amin. Itu yang kita percaya, bahwa Allah itu, Yesus itu benar-benar Allah. Karena ada pengajaran hal-hal seperti ini, saudaraku yang terkasih, tidak perlu kita percaya. Penulis-penulis yang di dalam Alkitab pun mereka berkata apa? Bahwa penulis-penulis itu bukanlah murid-murid Yesus. Kenapa? Bukanlah semua murid-murid Yesus dan itu semua sudah terjadi baru mereka tulis. Tidak mungkin mereka tulis sebelum terjadi. Saudara yang terkasih, pewahyuan itu artinya apa? Ketika pemikiran ini terjadi dalam pikiran kita, ketidaktahuan kita, maka itu akan membatalkan yang namanya, ya, 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan diilhamkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus percaya siapa Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak percaya, di dalam Markus 16, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, ada banyak orang datang ke gereja, saudara. Ya, sebenarnya mereka tidak percaya sama Tuhan itu.
Kita lihat zamannya Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Begitu banyak pengikut Yesus. Begitu banyak mereka yang menikmati berkat. Begitu banyak mereka yang menikmati mujizat daripada Tuhan. Tapi mereka ikut Tuhan bukan karena percaya, tapi karena hanya mau melihat mujizat. Hanya mau melihat mujizat, hanya mau melihat ada hal apa yang diperbuat hari ini sama Yesus. Maka mereka ikut Yesus kemana-mana. Lalu yang kemudian begini, lalu mereka lihat lagi, ternyata ikut Yesus itu dapat makan gratis. Ya, buktinya 5.000 orang diberi makan. Jadi saudara, ikut Yesus itu pasti makan gratis. Wow, luar biasa. Jadi bukan karena percaya lagi, tapi karena makan gratis. Sudah makan gratis, bawa pulang lagi. Kenapa? Lebih 12 bakul dibagi lagi, bawa pulang sembakonya. Apa dia percaya Yesus? Enggak. Dia bilang, kita ikut Yesus hari ini yuk. Kemarin kami dapat loh. Siapa tahu hari ini dapat lagi. Ya? Percaya enggak? Enggak, dia enggak percaya. Dia enggak percaya Yesus itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau arti sesungguhnya percaya kepada Yesus adalah mempercayakan hidup ini di bawah kendali daripada Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur hidup kita. Dan kita atur sendiri. Kalau kita yang atur hidup ini, saudara, celaka nih. Ya? Kenapa? Karena dia berkata, makanya Paulus berkata, kalau aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Itulah yang hidup. Kenapa? Yesus memegang kendali di dalam hidupnya. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Ketika kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka yang harus dimunculkan di sana adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita? Apa sih yang paling menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tidur-tiduran saja itu menyenangkan Tuhan? Apakah kita sibuk dengan hal-hal yang lain tanpa memikirkan pelayanan, tanpa memikirkan orang lain? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Jadi orang yang percaya kepada Tuhan harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan. Maka dia berkata begini tadi, ya, bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi saudaraku yang terkasih, ya, hal yang pertama supaya kita menghasilkan buah dalam hidup ini, berdampak di dalam hidup ini, maka kita harus benar-benar percaya. Saudara, ada ajaran yang berkata sekarang, ada ajaran yang juga sedang berkembang, ya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Yesus itu bukan Allah, tetapi Ia adalah orang yang diangkat menjadi ilahi. Ya, ini membatalkan iman. Tetapi kita, baiklah kita melakukan apa? Yesus itu hanya menjadi teladan, tapi bukan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita akhirnya tidak percaya Yesus. Ya, lalu kemudian kita menjadi murka. Ya. Tahun ini kita lihat di gereja, ya. Tahun depan sudah kita lihat di tempat lain. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak percaya. Kita melayani pun belum tentu kita percaya. 12 murid Yesus, saudara. Ini 12 murid Yesus. 12. Murid Yesus itu ada 12. Tapi lihat, adakah 12 itu percaya sama Yesus? Mereka dekat loh. Mereka sangat dekat. Tapi ada semua percaya Yesus? Nah, ya, buktinya siapa?
sampai mengkhianati Yesus? Karena apa? Ya, Yudas itu ikut Tuhan Yesus, melayani Yesus bukan karena dia percaya kepada Yesus, tapi nggak ada yang pegang bendahara. Gimana ini mengatur keuangan? Ya, makanya ketika ada yang datang kasih minyak wangi meminyaki kaki Yesus, minyak narwastu gitu ya. Mahal itu minyak. Ya, mendingan dijual. Yudas langsung berpikir kan? Karena pikirannya bukan di sana. Lalu kemudian siapa satu lagi? Ya, murid-murid Yesus itu enggak banyak yang nggak percaya malah. Thomas sendiri nggak percaya sebelum melihat kenyataan yang terjadi. Ya, bukan. Thomas murid Yesus, bukan Thomas Alfa Edison. Ya. Siapa yang bilang? Saya lihat ujungnya belakangan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tidak menjamin kita. Oleh sebab itu, yang paling penting bagi kita hari ini, saudara, coba periksa kita bahwa adakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Adakah kita benar-benar percaya sehingga kita mempercayakan hidup kita, ya, di dalam tangannya yang kuat? Seperti suami istri, Bapak Ibu Saudara. Istri itu kalau sudah percaya kepada suaminya, terserahlah segala sesuatu. Betul? Ya, istrinya akan berkata begitu. Saya mempercayakan hidup saya, ya, mau mati mau enggak, gitu kan? Mau makan mau enggak, yang penting karena apa? Sudah cinta, mempercayakan hidup. Demikian juga suami mempercayakan semua baju kotornya. Oh enggak, ya, enggak. Mempercayakan juga hidupnya, ya, mempercayakan dompetnya. Ya, biarin aja dia buka-buka. Kan masih ada simpanan di sepatu. Oh, dari sepatu. Nah, ada sepatu saya udah dibongkar semua sama istri. Ya. Maksudnya dibenar-benarin, dibenahin. Ya. Yang diharapkan ketika cuci baju ada uang-uang ngambang. Kalau ada yang ngambang berarti mohon maaf itu milik tukang cuci. Haleluya, tidak akan kelihatan itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang paling penting, percaya. Saudara benar-benar tidak percaya. Kenapa kalau tidak percaya kita dihukum, saudara? Ya, percaya berarti memberi diri, memberi totalitas hidup kita harus kepada Tuhan. Biarkan Tuhan atur hidupnya. Ya, kalau kami saudara, ya, semuanya biarkan Tuhan. Kalau Tuhan berkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak berkati hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Semua ada di bawah kendali Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua percaya. Lalu kemudian saudara, kita harus bertindak. Hanya ya, percaya dan bertindak. Ada orang percaya, saudara, cukup hanya sampai saya percaya. Justru saya percaya, Pak, saya tidak keluar rumah, semedi di dalam. Kenapa? Berdoa terus di dalam. Karena saya percaya Tuhan sanggup melakukan. Percaya. Ya, bertapa saja. Dalam nama Yesus. Simsalabim. Wah, saudara, harus juga bertindak. Kalau kita tidak bertindak, saudara, itu namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu doa yang tanpa kuasa. Tapi kalau doa disertai dengan tindakan, saudaraku yang terkasih dalam nama, hasilnya sempurna. Amin. Amin. Maka saudara tidak boleh malas, kita harus bertindak juga. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Ya, kita harus lakukan, kita harus bertindak dalam hidup ini, kita harus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita memang melayani, kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu di dalam pelayanan. Ya,
Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan bangun jam 10 pagi, Jam 11. jam 11. Ya, orang lain sudah bangun setengah 5. Ya, jam 4 kita bangun, saudara yang terkasih. Jam 10, jam 9. Ya, ayam sudah berkokok. Ya, orang dunia tahu, saudara, istilahnya. Ya, apa itu? Rezekinya dipatok Ayam. jangan sampai rezeki dipatok ayam. Ya, kenapa? Karena kita belum. Orang lain sudah mencari rezeki. Orang lain sudah mencari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita entar nunggu mujizat. Percaya, wah ini luar biasa. Tapi puji Tuhan, kami selalu bangun pagi. Kenapa? Karena harus antar anak sekolah. Kalau enggak bisa berantem kami tiap pagi. Hanya gara-gara anak-anak sekolah ini bisa bertengkar kita setiap pagi, ya. Kalau maminya bangunkan dengan lembut, tidak dengar. Kenapa? Iya bangun, semakin tidur dia. Ya, Ryan bangun. Maminya kan kalau bangun itu nyanyi. Sibuk semua, bang. Semakin tidur mereka. Ya. Terakhirnya baru mereka tidak bangun ternyata. Ya. Langsung saya bangun. Bang. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita tidak bangun pagi-pagi nih bisa bertengkar. Oleh sebab itu kita harus selalu bangun pagi. Maka itu saudara, saya lihat ya, dari sini juga terbiasa buat kita. Bangun, ambil saat teduh pagi-pagi, cari Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita menjadi orang yang malas cari Tuhan. Cari Tuhan, kita bangun. Berarti kalau kita bangun jam 10 baru kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk malam ini, Tuhan sudah berkati. Malam yang mana kata Tuhan? Orang kamu bangunnya siang. Kan gitu kan? Tuhan sudah berkati kirim saya sepanjang malam ini dan Tuhan sudah bangunkan saya pada pagi hari. Tuhan lihat jam 11, bukan pagi. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini anak muda ini ya, anak muda semua, dia bangunnya pagi semua ya. Apalagi ibu-ibu semua bangunnya pagi, amin? Iya, tidak ada yang tidak bangun pagi ya. Bapak-bapak apalagi yang bekerja semua bangun pagi, amin? Ya, kecuali mereka yang tidak bekerja ya, berfokus untuk melayani Tuhan saja. Bangun pagi. Ya, tidur pagi. Nah, meskipun kami tidur pagi tetap bangun pagi. Ya. Renungan selesai setengah 4, ya kan? Tidur, bangun setengah 6. Ya, selesai. Nah, nanti berdoa saja. Ini sehat. Saya mau periksa. Saya kemarin buku, ada satu bahasa, saya baca satu buku melewati masa-masa sulit tidur. Nah, saya bertanya sama Tuhan, apakah memang saya ini sulit tidur? Kembali kepada diri sendiri. Ya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ingat, supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Ya. Pertama adalah percaya, kedua adalah bertindak. Maka firman Tuhan bilang di dalam Yeremia 17 ayat 8. Ya. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, ya, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang menghasilkan, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau di dalam Mazmur dia bilang, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Paling tidak saudara, setiap musim kita menghasilkan buah. Tapi di dalam Yeremia, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, karena Ibu Ana sudah tepuk tangan. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau